Seorang gadis berusia 11 tahun bernama Emma bangun dari tempat tidurnya dan membangunkan anak-anak lain yang tidur di aula yang sama. Mereka tinggal di panti asuhan besar bernama The Gracefield House, di mana semua kebutuhan mereka terpenuhi. Mereka dibimbing oleh seorang wanita bernama Isabella, yang anak-anak panggil Ibu. Meskipun anak-anak tidak terikat oleh darah, mereka hidup seperti satu keluarga besar dan menerima banyak cinta dari ibu mereka. Pagi mereka dimulai ketika Emma membangunkan semua orang. Kemudian, mereka duduk bersama dan menikmati berbagai macam makanan sehat. Pendidikan dan kebahagiaan anak-anak menjadi prioritas pertama di panti asuhan mereka. Mereka diajar di dalam panti asuhan, seperti sekolah lainnya. Emma dan dua sahabatnya, Norman dan Ray, selalu unggul dalam studi mereka dan mendapatkan nilai tertinggi. Anak-anak juga memiliki nomor identifikasi yang ditato pada mereka dan tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Panti asuhan dikelilingi oleh padang rumput yang luas, tempat anak-anak berlarian dan bermain bersama. Namun, mereka tidak pernah diizinkan untuk pergi keluar pagar yang mengelilingi padang rumput. Anak-anak tiba di panti asuhan ketika bayi, tetapi mereka tidak tinggal di sana seumur hidup mereka. Mereka akan diadopsi oleh orang tua asuh dan pergi ke dunia luar untuk bertemu orang baru. Hal yang sama terjadi pada seorang gadis kecil bernama Connie, yang meninggalkan panti asuhan suatu hari. Anak-anak mengantarnya pergi setelah mendoakannya dan menyuruhnya untuk bersikap baik kepada orang tua barunya. Selanjutnya, Isabella membawa Connie kecil ke pintu masuk panti asuhan. Sementara itu, Emma menemukan boneka mainan kesayangan Connie dan berlari keluar bersama Norman untuk mengembalikannya. Mereka mencapai gerbang dan melihat bahwa Isabella serta Connie telah pergi. Keduanya mengambil kesempatan dan perlahan melangkah keluar, di mana mereka menemukan sebuah mobil tetapi tidak melihat siapapun di sekitar. Saat mereka mengintip ke dalam mobil, mereka ngeri melihat Connie terbaring lemas di lantai dengan tanaman menusuk dadanya. Sebelum mereka dapat bereaksi, dua makhluk aneh mendekati mereka. Emma dan Norman bersembunyi di bawah van, ketakutan dan terkejut. Makhluk-makhluk itu berbicara satu sama lain tentang daging manusia yang terbaik. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa daging yang berasal dari peternakan ini adalah daging premium dan disimpan untuk para iblis kaya. Dari tempat persembunyian mereka, anak-anak menyadari bahwa panti asuhan mereka hanyalah sebuah peternakan, tempat mereka dibesarkan seperti ternak, hanya untuk dimakan oleh para iblis. Saat itu, Isabella tiba dan berbicara dengan para iblis tentang siswa dengan nilai tertinggi. Siswa-siswa itu adalah yang paling lezat dan yang paling diminati. Isabella telah menyekolahkan mereka untuk meningkatkan kualitas rasa mereka bagi para iblis. Ia berjanji untuk membawa anak-anak dengan nilai tertinggi lain kali. Norman dan Emma nyaris melarikan diri tanpa terlihat dan berlari kembali ke panti asuhan. Emma jatuh menangis di tengah jalan, mengklaim bahwa gadis yang mereka lihat bukanlah Connie dan menolak mempercayai bahwa, ibu, mereka bisa menjadi jahat. Norman mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka dapat melarikan diri dari panti asuhan. Namun, Emma khawatir akan anak-anak lain, yang ia anggap sebagai keluarga. Keesokan harinya, Emma dan Norman berbicara tentang kejadian sebelumnya. Norman menyarankan agar mereka merencanakan pelarian dari panti asuhan secara matang dan tidak memberitahu yang lain sebelum rencana selesai. Mereka memutuskan untuk melompati pagar hari itu untuk melihat seperti apa dunia luar. Setelah berjalan melalui hutan selama beberapa waktu, mereka mencapai tembok tinggi yang tidak dapat mereka panjat. Karena tidak bisa melewatinya, mereka kembali. Sementara itu, seorang gadis kecil bernama Naila tersesat di hutan. Isabella melihat arlojinya dan berhasil membawa Naila kembali dalam waktu singkat. Emma dan Norman melihat kejadian itu dan menyadari bahwa arloji Isabella adalah pemancar yang memungkinkan dia mengetahui lokasi semua anak. Keesokan harinya, Norman dan Emma pergi ke hutan dengan tali yang mereka rencanakan untuk digunakan menyeberangi tembok. Saat itu, mereka dipergoki oleh sahabat mereka, Ray, yang curiga pada mereka. Norman kemudian mengungkapkan kebenaran tentang panti asuhan dan menceritakan semua yang mereka dengar dan lihat malam itu. Berbeda dengan yang mereka pikirkan sebelumnya, Ray segera mempercayai mereka. Ia mengklaim bahwa mereka harus melarikan diri dari panti asuhan sesegera mungkin. Namun, Emma bersikeras bahwa mereka tidak boleh meninggalkan anak-anak lain begitu saja untuk dimakan oleh para iblis. Di malam hari, Isabella memperkenalkan semua orang kepada pengasuh baru mereka, Crone. Kedatangan Crone membuat kelompok itu semakin sulit untuk melarikan diri. Kemudian, Isabella dan Crone berbicara. Isabella mengungkapkan bahwa ia menemukan boneka Connie dan menyadari bahwa Emma, Norman, dan Ray mengetahui rahasia sebenarnya di balik panti asuhan. Namun, ia yakin bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Selanjutnya, ketiganya berangkat untuk berbicara secara pribadi. Norman percaya bahwa seseorang di antara anak-anak adalah mata-mata Isabella dan memberinya semua informasi. Jika dugaan ini benar, mereka tahu bahwa salah satu dari anak-anak yang lebih tua pasti menjadi mata-mata tersebut. Kelompok tersebut memutuskan untuk memberitahu dua anak yang lebih tua, Don dan Gilda, tentang realitas panti asuhan. Mereka tidak mempercayai anak-anak pada awalnya, tetapi akhirnya setuju untuk membantu mereka. Begitu ketiganya sendirian,
Norman mengatakan bahwa dia memberitahu Don dan Gilda dua lokasi tali yang berbeda yang akan mereka gunakan untuk memanjat tembok. Tali yang menghilang lebih dulu akan mengungkapkan siapa mata-mata. Keesokan harinya, salah satu tali menghilang. Emma dan Ray senang karena mereka menemukan mata-mata. Tetapi Norman justru mengungkapkan bahwa cerita tentang tali hanyalah jebakan untuk Ray. Ia telah memberitahu Ray lokasi palsu untuk mengetahui apakah dia mata-mata, dan ternyata Ray jatuh ke dalam perangkap. Ray akhirnya mengakui bahwa ia telah mengetahui kebenaran tentang panti asuhan sejak lama dan sadar bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Ia menghadapi Isabella, yang mengatakan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, ia tetap akan diberikan kepada iblis suatu hari nanti. Tanpa jalan keluar, Ray mengajukan diri sebagai mata-mata untuk Isabella agar bisa menunda adopsinya. Namun, Ray belum memberitahu Isabella tentang rencana anak-anak untuk menggunakan tali untuk memanjat tembok, sehingga Norman percaya bahwa Ray tidak sepenuhnya setia pada Isabella. Kemudian, Ray mengungkapkan bahwa ia telah merencanakan pelarian selama ini. Faktanya, dialah orang yang mencuri boneka Connie agar Emma dan Norman dapat menemukan kebenaran dan akhirnya berusaha melarikan diri. Norman pun menyatakan Ray sebagai mata-mata ganda dan mempertahankannya di tim. Pada malam hari, Ray mendatangi Isabella dan secara keliru melaporkan bahwa Norman mencoba meracuni makanannya. Isabella berterima kasih kepadanya tetapi kemudian mengatakan bahwa giliran Ray untuk diadopsi semakin dekat. Keesokan harinya, 5 anak itu berencana melompati tembok. Saat Crone mendengar mereka berbicara, alih-alih melapor kepada Isabella, ia justru bergabung dengan mereka. Ternyata, Crone juga seorang siswa seperti mereka. Ia ingin menyingkirkan Isabella dan menjadi ibu baru panti asuhan, sehingga ia siap membantu anak-anak. Di malam hari, mereka mengunjungi kamar Crone, di mana ia memberitahu mereka semua yang ia ketahui tentang dunia luar. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, manusia dan iblis berperang. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, kedua makhluk itu memutuskan untuk tidak saling mengganggu lagi. Sebuah kesepakatan bernama The Promise dibuat, di mana manusia dan iblis akan hidup di dunia mereka sendiri secara terpisah. Beberapa manusia ditinggalkan di dunia iblis, dan dari sanalah peternakan pembiakan manusia dimulai. Dengan memakan manusia yang cerdas, iblis memperoleh atribut mereka, yang mencegah mereka berubah menjadi monster yang tidak punya pikiran. Hal ini juga menguntungkan manusia, karena dengan begitu mereka dapat mempertahankan perdamaian. Maka dari itu, manusia mengorbankan beberapa individu di peternakan agar dunia tetap damai. Keesokan harinya, Isabella memecat Crone karena ia entah bagaimana mengetahui tentang niatnya. Saat pergi, Crone melihat nenek pengawas mereka di gerbang. Ia kemudian dibuat menjadi santapan iblis karena telah mencoba membantu anak-anak. Anak-anak pun menjalankan rencana mereka. Emma dan Norman pergi ke tembok, sementara Ray menghentikan Isabella, dan 2 lainnya mengawasinya. Namun, rencana mereka segera gagal ketika Isabella mengunci Ray di dalam sebuah ruangan dan pergi untuk menangkap Norman dan Emma sendiri. Ia menemukan mereka di dekat tembok dan akhirnya menghadapi mereka. Ia mengklaim bahwa ia telah memberikan semua yang mereka inginkan dalam hidup, jadi mereka tidak boleh melawan yang tak terelakkan. Emma mencoba menghentikan Isabella, dan saat mereka berjuang, Isabella mematahkan kaki Emma. Ia lalu memberitahu Norman bahwa ia telah diadopsi dan besok akan menjadi hari terakhirnya di panti asuhan. Kelompok itu bersatu kembali di malam hari. Mereka khawatir tentang Norman, yang mengklaim bahwa ia akan dengan senang hati mati jika itu berarti semua orang di panti asuhan bisa aman. Saat semua orang tertidur, Norman menemukan pena aneh di lacinya. Pena ini sebelumnya disimpan oleh Crone untuk membantu mereka melarikan diri. Keesokan harinya, Norman memanjat tembok dengan bantuan tali untuk melarikan diri, tetapi ia justru menemukan tebing yang tidak bisa ia lewati. Ia kembali ke panti asuhan dan menerima nasibnya. Kelompok itu pun memeluknya untuk terakhir kalinya. Dengan mata berkaca-kaca, Isabella akhirnya membawanya pergi, sementara Emma menangis kesakitan. Namun, yang mengejutkan Norman, ia tidak dibawa kepada iblis, melainkan kepada seorang pria. Pria itu mengklaim bahwa ia mengawasi apakah semuanya berjalan dengan baik di dunia iblis dan manusia. Saat mereka berbicara, iblis tiba di hadapan Norman, siap melahapnya. Selama beberapa bulan berikutnya, kita melihat Emma yang depresi mulai pulih dari cederanya. Ia dan Ray telah kehilangan semua harapan dan melupakan rencana mereka untuk melarikan diri. Isabella mengamati mereka setiap hari dan merasa senang karena mereka sudah terkendali. Setelah 2 bulan, akhirnya giliran Ray untuk diserahkan kepada iblis. Pada malam sebelumnya, Emma mengunjungi Ray dan memberitahunya bahwa mereka masih punya kesempatan. Namun, Ray telah memutuskan untuk membakar dirinya sendiri bersama dengan rumah itu. Saat api mulai menyebar, Emma menangis dan memanggil Isabella. Isabella menyuruh anak-anak untuk keluar dari rumah dengan cepat dan mencoba memadamkan api. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa tidak ada anak-anak di sekitar. Ternyata, ini adalah rencana mereka selama 2 bulan terakhir. Emma tidak dapat melakukan sesuatu yang mencurigakan karena ia terus diawasi oleh Isabella. Sementara itu, Don dan Gilda memberitahu anak-anak lain tentang rencana mereka dan mempersiapkan mereka untuk pelarian.
Emma juga menemukan surat di tempat tidur Norman yang berisi rencana rumit yang telah ia susun. Emma tidak bisa memberitahu Ray lebih awal karena Isabella terus mengawasi mereka dengan cermat. Mereka telah meninggalkan anak-anak kecil karena mereka tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Emma telah berjanji untuk kembali menjemput mereka nanti ketika mereka memiliki lebih banyak bantuan. Kini, mereka memanjat tembok, sementara Isabella mendekati mereka. Dengan bantuan navigator, Isabella segera menyadari bahwa alat itu tidak berfungsi karena anak-anak telah melepaskan perangkat dari telinga mereka. Akhirnya, ketika semua orang berada di atas tembok, mereka mengikat tali dan meluncur ke ujung lainnya. Emma adalah orang terakhir yang pergi. Namun, sebelum ia bisa meluncur, Isabella datang dan mengancam akan memotong tali. Emma secara emosional mengatakan kepada Isabella bahwa ia tahu membunuh anak-anak itu sulit baginya. Isabella ingin melihat anak-anak tumbuh dan sebenarnya bangga karena mereka berhasil melarikan diri sejauh ini. Namun, Isabella menyangkal semua yang dikatakan Emma dan tetap bersikeras ingin mendapatkan anak-anak kembali. Emma mengambil risiko dan meluncur ke bawah tali. Isabella memiliki kesempatan untuk memotongnya, tetapi yang mengejutkan semua orang, ia tidak melakukannya. Ia memperhatikan anak-anak yang telah ia besarkan berada di sisi lain dan tersenyum kepada mereka untuk terakhir kalinya. Anak-anak berjalan melalui hutan dan berhenti ketika Emma memberitahu mereka tentang pena yang ditinggalkan oleh Krone untuk mereka. Saat dibuka, pena itu memproyeksikan gambar ke udara. Burung hantu muncul dari gambar dan menuntun mereka menuju kota tempat mereka akan aman. Sementara itu, Isabella berdiri di hadapan nenek dan para pengawas dunia iblis serta manusia. Mereka kecewa karena Isabella membiarkan anak-anak yang berharga melarikan diri. Di akhir film, sebagai hukuman, Isabella diumpankan kepada iblis. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.